Halo dulur-dulurku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng aku Jojo CBR Lampung. Di kesempatan kali ini Bolo, aku akan menjelaskan kepada kalian untuk perakitan audio sound system untuk rumahan yang minim budget, terus hasilnya enak, yes cukup, bahkan lebih dari cukup. Dan formasinya apa aja, terus skema boxnya yang tak pakai apa aja, dan bagaimana proses pembuatannya dari speaker linear ini sampai speaker subwoofer, seperti apa proses pembuatannya dan skemanya, sekaligus cara pemotongan. Kalau misalnya triplek satu itu nanti cara pembagiannya supaya nanti babar, atau bahasanya itu apa ya, kalau babar supaya satu lembar itu tidak banyak yang terbuang, tidak banyak yang jadi serpihan, itu nanti bakal tak jelasin ke kalian. Dan di video part 1 ini aku akan menjelaskan kepada kalian Bolo bagaimana caranya aku merakit box subwoofernya. Kenapa kok aku mengutamakan yang subwoofer dulu? Karena box subwoofer itu adalah box yang ring sedap. Maksudnya kalau misalnya skemanya nggak pas, anginnya itu pembuangannya tidak maksimal atau tidak cocok, itu akan mengakibatkan suara yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Jadi kita harus menentukan cocoknya untuk box seperti ini dikasih speaker seperti apa. Kalau misalnya speaker seperti ini digabungkan dengan box seperti ini, itu cara tuningnya bagaimana. Jadi di sini akan tak jelasin ke kalian untuk di video part 1. Jadi di video part 1 ini adalah video part yang lumayan panjang. Mungkin di video kedua juga akan lumayan panjang. Jadi proses-prosesnya tak jelasin semua. Supaya apa? Supaya kalian nanti tidak bingung dan tidak seperti video yang dulu-dulu atau yang kemarin-kemarin. Di perakitan yang kemarin itu kalian masih nanya skemanya masuk ke dalamnya berapa, terus ukuran-ukurannya seperti apa, dan supaya kalian nanti tidak gagal paham. Jadi kalau misalnya kalian nanti masih ada yang bertanya, ini ukurannya mas, ini mas, itu mas, oh berarti kalian nontonnya di skip-skip. Jadi kalau misalnya nonton tutorial apa aja itu mbok yuk didelok sing tenanan supaya kalian tidak gagal paham. Bahkan kalau bisa kalian nonton video seperti ini kan video panjang Bolo. Jadi siap no pulpen, taruh kertas. Yang selanjutnya siapin kopi supaya opo nanti kalau kalian nonton ada yang penting kalian catat. Dan nanti juga ada skema-skema ataupun cara pemotongan triplek supaya kalian nanti tidak bingung cara motong triplek. Nanti kalian bisa screenshot di video nih. Jadi kalian sudah punya cara motongnya triplek, ukurannya spiro, seberapa, nanti kalian tinggal screenshot. Setelah itu tinggal kalian potong. Kalau misalnya nggak punya alat juga nih tukang mebel, kalian nunut motong tek, kalian tinggal baut-baut atau ngerakit sendiri. Jadi kalau misalnya karya Dewi itu akan menghasilkan suatu kebanggaan tersendiri kalau kalian membuat sesuatu itu dari karya kalian. Ya seperti aku gini, terus aku lebih bagi lagi, aku bisa berbagi sama kalian, sama bolo-boloku semuanya. Yuk langsung saja kita menuju ke TKP. Jangan lupa disiapnya kopi nih, kopiku garis ini Bolo, pokoknya diseruput meneh. Nah sekarang kita sudah berada di tempat pembuatannya. Nah untuk pemotongan aku nebeng atau numpang di tempatnya Mas Okta. Mas Okta ini adalah pengusaha mebel lah, panglong di tempatku. Nah karena aku cuma punya jigsaw, aku belum punya circle aku pakai punya dia. Dan yang namanya alat-alat seperti ini itu kalau misalnya dipegang sama orang lain karena aku nggak penak, aku mending jaluk dulu nggak rode ya toh. Nah, kenapa? Yo kalau misalnya yang pakai yang punya itu kan akan lebih cepat dan lebih satset. Seperti ini untuk proses pemotongannya. Dan ini tak ulangi lagi, ini adalah skema pemotongan tripleknya untuk 15 in. Nah ngomong-ngomong dulur, untuk 15 in ini nggak cukup satu lembar. Ini ada bagian yang kurang, yaitu di bawah. Di bawah itu untuk tatakan port speakernya. Untuk bagian yang ini Bolo. Bagian yang ini kurang. Jadi kalau untuk satu lembar itu dibagi seperti ini masih kurang sekitar 40 sentian lebih. Jadi nggak bisa satu lembar itu cukup untuk diangkut, kecuali nanti skemanya kalian potong-potong atau kalian kurang-kurangi, tapi efek suaranya tidak akan sama. Sebelum pengukuran dan perakitan aku motong dulu untuk bagian port speakernya untuk port 15 ini. Prosesnya motong aku neng omahku dewi san, terus sudah tak bawa pulang. Nah sekarang sudah tak potongi dan waktunya saya untuk merakit, dan kalian bisa simain Bolo gimana untuk ukurannya. Monggo disimak. Bolo. Nah gini Bolo, ini adalah hasil dari desain Dinakot Custom ya. Dinakot Custom ini desainnya segini iki. Dan ini semuanya ukurannya sudah lengkap, sudah tak jelasin di awal video tadi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau motong-motong pokoknya tinggal diurut itu tadi aja. Jadi cara motongnya mujure atau madepnya itu seperti apa sudah ada di situ, supaya tripleknya satu lembar itu bisa press, jadi nggak banyak yang terbuang gitu toh. Nah itu tadi untuk ukuran skema seperti itu. Dan untuk jarak-jarak di sini, nah kalau untuk jaraknya seperti ini Bolo. Jadi
Iki tak jelasin alon-alon lah ya. Kalau untuk panjang ke belakang ya tetap 80 cm. Aduh. Untuk panjang ke belakangnya tetap di sini 80 cm ya toh. 80 cm, atas juga 80 cm. Terus untuk port depan sini, nah ini tak kasih jarak 10 cm bolo. Nah, ini kalau untuk di sini 10 cm. Kalau untuk jarak angin-angin karena bracing yang ini juga 10 cm kayak gitu. Bracingnya ada dua. Bracing ke depannya ini masing-masing sebelah sana sini tak bikin sama ya. Elah, tak bikin sama bolo. Gini lur. Jadi kalau untuk itunya ini 15 cm-an. Nah, untuk ininya 15 cm. 15 cm sampai dinding samping. Nah, kalau ini yang di sekat tengah ini karena memang kemarin tak sesuaiin aja. Karena untuk tinggi port speakernya itu aku pakai ukuran biru gini untuk tinggi port speakernya. Untuk port speakernya 46 bolo. Nah, sekitar 46 cm atau 18 in ya. Terus kalau untuk bracing yang di tengah ini, untuk tatakannya yang di tengah ini itu tak kasih ini sisa potongan, jadi nggak harus full ya. Nah, itu di sini 33,5. Nah, 33,5 bolo. Itu 33,5. Nah, jadi 33,5 dan itu masih ada sekat. Jadi nanti untuk anginnya setelah mulek dari sini masih ada bracing di sini, ada tatakannya, terus nanti baru anginnya keluar ke sini. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau masalah jarak-jarak ini tadi, kalau sudah mbok potongi, mbok template nih, mbok pasang, mesti ya ukurannya sama nanti. Ya, jadi nggak usah sing aneh-aneh. Kalau bracingnya aku cuma pakai yang berdiri di sini sama yang di sini. Kalau yang di sini mau dikasih monggo, nggak terserah, itu nanti hasil suaranya terserah sampean. Kenapa yang atas kok belum dikasih? Karena gini bolo, yang ini belum tak matiin. Aduh. Ya. Alah. HP ini kacar. Nah, jadi yang ini belum tak paten untuk port speakernya. Nah, ini nanti tujuannya gini bolo. Setelah kita pasang speaker, itu kan kita nggak ngerti. Speakernya itu karakternya seperti apa. Kita mau pakai speaker yang mahal atau yang murah. Kalau misalnya kita mau pakai speaker yang mahal, itu ya bisa pakai skema yang sudah ada di YouTube, di Google, atau skema teman-teman nyuntuh. Tapi kalau misalnya aku, yang penting itu di port depan. Port depan ini nanti setelah tak tutup sampingnya pakai yang itu toh, tak tutup. Ini nanti tak pasang terakhir, tak patennya terakhir. Jadi nanti tak majuin, tak mundurin, sambil tak bunyiin. Jadi untuk karakternya aku pengen jeduk, misalnya pengen tak kejeduk ke belakang pol. Nah, misalnya jeduk di sini. Misalnya di sini jeduk. Nah, kalau jeduknya di sini gitu kan. Nah, tapi aku pengen sing ada gelernya. Nah, kayak gitu. Dimajuin lagi bolo. Aduh. Ini ngepres kabel. Nah, majuin lagi sampai seberapa jauh kayak gitu. Tapi majuin dimundurin. Jadi nanti dipasin seberapa pasnya, seberapa nyamannya kupingmu, seberapa nyamannya kemauanmu, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan speakermu. Jadi nggak usah dipaksain sesuai dengan skema terus dipasang kok kurang pas. Kadang-kadang gitu ya toh. Nah, yang pokoknya kuncinya ada di port depan ini. Nanti mau buat style gimana? Wis kurang lebih gitu. Untuk triplek semurahan semua. Oke ya. Untuk sejauh ini penjelasan untuk dinakordnya untuk 15 in mudah-mudahan cukup. Dan untuk skema nih, jadi tinggi panjang lebarnya kalian juga bisa ngira-ngira sendiri lah dari skema gambar potongan triplek atau denah pemotongan tripleknya itu. Dan waktu proses perakitannya itu ternyata yang port bagian depan yang tak potong itu tripleknya kebagian sing triplek welek bolo. Jadi dia itu nggak rapat. Nah, tripleknya itu renggang-renggang yang di tengahnya itu untuk lapisan-lapisannya. Dan alhasil ketika tak nyalain, bass lari ke belakang. Terus suaranya itu gebrek ngobos. Angin itu walah harus nggak aturan. Dan ujung-ujungnya walaupun itu sudah tak cat, ya tak bikinin lagi dari nol. Kan masih ada sisa triplek yang jatah linear, tak kurangi mana untuk itu. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke bolo, untuk penampilan ataupun depannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk port depannya seperti itu. Jadi di depan sini, di belakangnya sini tak masukin untuk speaker. Nah, di belakang sini karena ini triplek kan triplek biasa, jadi yang sebelah sini belakangnya ini
Ini tak kasih tahanan, jadi seperti itu. Ini keliling, jadi ada tahanannya semua untuk sini-sininya. Nah, pokoknya di sini ini tahanan semua, dan di sini tak kasih karet atau perpak. Nah, ini karet atau perpak. Nah, kalau untuk masuk ke dalamnya dari dinding paling depan aja ya. Jadi dari dinding sini, yang depan ini masuk ke dalamnya itu 34,5. Nah, 34,5 untuk masuk ke dalamnya. Dan terakhir ini bolo, ini adalah salah satu faktor penting menurut saya, karena triplek yang saya gunakan adalah triplek kualitas B aja atau biasa aja gitu, bukan kualitas triplek yang super. Yes, boy, kualitas triplek yang ngono-ngono lah. Nah, ini di dalamnya tak kasih busa atau spons, ini potong-potongan busa. Nah, tujuannya supaya mengurangi getaran dari tendangan ataupun getaran dari bassnya, jadi supaya nanti bassnya itu tidak terlalu ekrek-ekrek gitu loh. Nah, karena memang portnya yang depan seperti ini udah tak bracing, terus yang di dalam dikasih busa, mudah-mudahan tujuannya nanti si speaker ini tidak terlalu mengeprek-eprek gitu loh, jadi weh takoh, jadi untuk peredam tidak gaung-gaung juga. Nah, suaranya iso pulen bulat seperti karakter yang kita inginkan. Dan untuk hasil cuplikan untuk audio bassnya itu seperti ini bolo. Ya, mudah-mudahan nanti kalian dari video untuk perakitan 15 in ini kalian juga udah bisa ngerti, udah bisa nangkep. Jadi gimana cara pemotongan triplek supaya tidak banyak serpihan-serpihan, dan juga untuk kualitas audionya kalian juga bisa ngerti. Jadi kalian bisa menentukan nanti box seperti apa yang bakal kalian pakai, speaker tipe apa yang bakal kalian pakai juga. Seperti itu ya. Dan untuk video part 2 selanjutnya kita akan membahas tentang linear ini. Nah, linear itu dari proses potongan, ukuran segala macam juga tak bikinin video seperti ini. Dan video di endingnya nanti kita akan full check sound all genre. Jadi seperti apa kalau untuk audionya, dan nanti untuk video check soundnya aku pakai kamera, karena di kamera itu akan lebih enak untuk audio, penangkapannya lebih detail, dynamic range-nya itu lebih luas kayak gitu. Wis pokoknya seperti itu. Kita lanjut ke part 2.